Oke teman, di segmen kali ini saya ingin menanggapi terkait daripada banyaknya dari kiai-kiai yang mengaku paling pribumi di sini merendahkan daripada perjuangan para habaib tentunya. Khususnya yang mungkin di sini habaib yang keras dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini teman-teman yang perlu kami sampaikan, kami sebagai rakyat asli pribumi juga menyayangkan adanya oknum yang mengaku paling pribumi di sini merendahkan bahkan sampai menghina daripada kalangan habaib. Kenapa harus pakai bahasa pribumi untuk menjatuhkan daripada kalangan habaib? Kalau kalian mengaku paling pribumi, tentunya kalian paling khawatir tentang keadaan rakyat yang kelaparan di Indonesia. Tetapi nyatanya kalian hanya omong kosong, kalian hanya mengaku paling pribumi, tetapi yang melakukan tindakan peduli terhadap rakyat pribumi adalah dari kalangan habaib. Coba, berapa banyak dari kalangan habaib yang dipenjarakan gara-gara menyampaikan kritikan terhadap pemerintah? Apakah ada di antara kalian yang dari kemarin mengaku paling pribumi menyampaikan daripada kritikan demi rakyat? Tidak ada. Kalian setiap harinya hanya disibukkan dengan menjatuhkan bahkan merendahkan, menghina daripada kalangan habaib yang betul-betul jelas membela daripada rakyat kecil. Seperti Habib Rizik, Habib Bahar, berkali-kali beliau dipenjara bukan karena beliau di situ melakukan hal-hal yang anarkis, bukan karena beliau bagian daripada teroris, bukan juga beliau daripada ulama radikal, tetapi beliau dipenjarakan karena betul-betul membela daripada rakyat pribumi. Kalian yang beliau bela. Karena kalau bukan para habaib tentunya tidak ada yang berani untuk menyampaikan kritikan secara keras terhadap pemerintah. Ya, seharusnya kalian yang mengaku paling pribumi, harusnya kalian sadar diri gitu loh. Memaklumi atas perbedaan yang terjadi saat ini di Indonesia. Dari kalangan habaib mungkin ada yang keras, bahkan ada yang lembut seperti Habib Lutfi. Kalau yang keras kalian tidak boleh menyalahkan. Karena berkat beliaulah di sini pemerintah yang asal mulanya tidak begitu fokus terhadap rakyat kecil, berkat para habaib, pemerintah di sini bisa mempertimbangkan ketika ingin membuat kebijakan. Iya, akhir-akhir ini mungkin tidak ada kebijakan yang mungkin menyengsarakan daripada rakyat. Tetapi kalau tahun-tahun sebelumnya memang banyak daripada peraturan-peraturan yang mungkin di situ menyengsarakan daripada rakyat kecil. Dan di situ yang membela mati-matian Habib Bahar, Habib Rizik, dan Habib yang keras lainnya. Pertanyaan saya, adakah pribumi yang muncul di situ di saat pemerintah memberikan peraturan atau kebijakan yang menyengsarakan rakyat? Adakah kaum-kaum yang mengaku paling pribumi di situ membela rakyat? Tidak ada. Karena saya rasa orang-orang yang mengaku paling pribumi ini manusia yang paling tidak siap untuk dipenjarakan gitu loh. Sehingga yang mereka kritik bukan pemerintah, tetapi yang ia kritik orang-orang yang mengkritisi daripada pemerintah. Seperti habaib. Nah, sekarang ketika mereka di situ kalah di bidang ilmu, kalah di bidang argumen, yang mereka serang saat ini apa teman-teman? Masalah nasab Alawi, ya. Nasab Alawi mereka serang, mendoktrin masyarakat agar tidak percaya dengan habaib atau keturunan Rasulullah SAW di Indonesia. Kenapa kok kalian tidak menyerang secara argumen? Membantah dengan ilmu, bukan mempermasalahkan masalah nasab ya, mungkin itu bukan hak-hak kalian gitu loh. Mengenai nasab Alawi itu dari zaman dulu ulama-ulama besar sudah mencatat dan mengakui bahwa nasab Alawi atau habaib di Indonesia tersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau sekarang ada ulama atau oknum-oknum yang mengaku ulama mengajak masyarakat agar tidak mempercayai adanya nasab Alawi di Indonesia,
itu hanya perusak daripada Islam dan pemecah belah daripada umat Islam, khususnya antara pecinta habaib dan umat Islam lainnya gitu loh. Ini sekarang yang terjadi di media sosial. Cuman teman-teman, kalau kita teliti ya secara detail latar belakang mereka, itu sangat tidak begitu jelas teman-teman ya. Jadi sebelum kita menelan daripada perkataan atau pernyataan orang-orang yang mengaku ulama, kita harus pandai-pandai juga melihat daripada latar belakang mereka. Mereka yang dari kemarin mempermasalahkan masalah nasab, sebenarnya mereka itu semua bukan dari kalangan NU atau pengurus PBNU. Bahkan ada dari pengurus PBNU yang membantah terkait daripada statement atau pernyataan Imaduddin terkait masalah nasab Alawi, bahwasanya mereka betul-betul tidak mewakili daripada NU. Bahkan pengurus PBNU mengecam keras terkait daripada pernyataan atau ajakan atau narasi yang dibuat oleh Imaduddin. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai kita menjadi budak Imaduddin, yakni mempercayai semua pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Imaduddin. Ayo teman-teman, mari kita merenung sejenak bagaimana perjuangan habaib untuk mensejahterakan daripada rakyat Indonesia. Lihat perjuangannya gitu loh. Jangan karena kalian tidak suka dengan habaib, kalian mendukung daripada pernyataan Imaduddin. Salah besar teman-teman ya, salah besar. Ingat, mungkin saat ini kalian tidak mendapatkan dampak daripada ketidakpercayaan Anda kepada habaib. Tetapi suatu saat nanti, yakni ketika kita berada di dunia lain, tentunya bukan di dunia nyata seperti ini, kita akan merasakan dampaknya ketika kita tidak mempercayai adanya nasab Alawi. Naudzubillah min dzalik. Ini hanya menimbulkan kekacauan. Saat ini teman-teman, kita sebenarnya harus fokus bagaimana nanti pemerintahan memberikan kebijakan atau bisa membuat program yang sekiranya bisa mensejahterakan daripada rakyat kecil, bukan malah mengkritisi daripada kalangan habaib yang memang betul-betul dari kalangan habaib ini peduli akan negara Indonesia ini. Apa sih masalah habaib di Indonesia ini? Iya. Sehingga kalian seenak jidatnya kalian mempermasalahkan masalah nasab Alawi. Pernahkah dari kalangan habaib di sini menyerang pemerintah atau melakukan anarkis, melakukan tembakan mati kepada pemerintah? Pernah nggak dari kalangan habaib? Kok sampai segitu kejamnya kalian memfitnah, menghina daripada kalangan habaib? Seharusnya kalau kita mengaku paling pribumi, seharusnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuangan yang sudah dilakukan oleh kalangan habaib. Kayak saya pribadi ini, saya asli pribumi, tetapi saya terinspirasi bahkan termotivasi daripada perjuangan habaib, yakni bisa menyampaikan kritisi, bisa menyampaikan hak. Tetapi bukan berarti kami benci kepada pemerintah, bukan tidak mempercayai adanya pemerintahan. Tidak, kami percaya akan hal itu. Tetapi pemerintahan ini, kalian harus sadar, pemerintahan ini adalah bagian daripada manusia. Nah, manusia tidak akan luput daripada al-insanu makhluqun nisyan, tidak akan pernah luput daripada kesalahan dan kelopotan. Maka ketika pemerintah di sini melakukan kesalahan, kita sebagai pribumi ataupun non pribumi, kita mempunyai hak untuk menyampaikan kritikan terhadap pemerintah. Bukan berarti didasari kebencian, bukan didasari daripada kebencian terhadap pemerintah. Tidak seperti kalian. Kalau kalian mengkritik, menghina, mencaci maki daripada kalangan habaib, itu sudah didasari rasa kebencian. Mungkin karena iri ataupun kalian kalah tenar kepada habaib, sehingga bukan argumen, bukan ilmu yang kalian bantah, tetapi kalian hanya mencemarkan nama baik dari kalangan habaib, yakni menghasut daripada rakyat kecil untuk tidak mempercayai adanya habaib di Indonesia. Itu kesalahan fatal yang dibuat oleh oknum-oknum yang mengaku paling pribumi. Semoga teman-teman sadar gitu loh. Jangan sampai teman-teman menjadi korban mempercayai adanya pembegal nasab.
Nah, di sini teman-teman banyak sekarang konten kreator di media sosial yang bermunculan ya, gara-gara si Imanuddin banyak daripada kalangan anak-anak muda berani mengkritik, berani merendahkan, bahkan sampai memfitnah dari kalangan habaib. Mereka ini semua yang masih baru-baru muncul di media sosial, masih baru-baru belajar, tidak tahu dampaknya bagaimana ketika mereka menghina habaib, merendahkan habaib, bahkan memfitnah habaib. Mereka tidak tahu dampaknya karena mereka hanya melanjutkan daripada narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Imaduddin. Kalau kalian mungkin anak muda yang baru muncul di media sosial tahu bagaimana dampaknya, bagaimana nanti ketika kita sudah mati balasannya kalau kita tidak mempercaya adanya nasab Alawi. Ingat teman-teman, hanya dengan membenci saja kita sudah dikatakan orang munafik. Bahkan ada yang mengatakan kita daripada hasil anak zina kalau kita benci kepada habaib. Bagaimana orang yang saat ini bukan cuma benci tetapi berani menyampaikan kritik, berani merendahkan, berani memfitnah, bahkan berani menghina, bahkan yang lebih parahnya saat ini berani meragukan daripada nasab Alawi, yakni tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Bagaimana nanti balasannya ketika kalian sudah wafat? Mari kita merenung. Jangan hanya kepentingan duniawi kalian berani menghasut daripada rakyat kecil untuk tidak mempercayai adanya nasab Alawi.